Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 11 bab termokimia. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang kalor. Soal yang akan kita bahas yaitu seorang siswa menggunakan propana yang dibakar untuk memanaskan 500 gram air. Massa propan yang digunakan adalah 2,90 gram. Suhu air mengalami peningkatan menjadi 60 derajat Celcius, di mana kapasitas kalor air yaitu 4,2 Joule per gram Kelvin. Tentukan A. Hitunglah perubahan entalpi pembakaran propana. B. Nilai sebenarnya dari perubahan entalpi pembakaran propana adalah minus 2202 kJ per mol. Berikan alasan terjadinya perbedaan antara nilai tersebut dengan hasil pada poin A. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan soal tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel atau ikuti akun medsos Bahas Soal Channel di Twitter @bahas_channel, di Facebook @bahas_soal_channel, atau di Instagram @bahas_soal_channel. Oke, kita kembali pada soal terlebih dahulu. Jika kita memiliki soal semacam ini, maka kita harus paham dulu istilah-istilah yang ada pada soal tersebut. Soal ini merupakan soal termokimia di mana pembahasannya masih tentang kalor. Jadi, sobat Bahas Soal Channel terlebih dahulu harus paham tentang apa itu kalor. Kalor ini bisa kita sebut dengan istilah lain yaitu energi panas, atau kita cukup sebut juga dengan energi. Nah, setiap materi yang ada di alam ini memiliki yang namanya energi. Disebut kalor adalah ketika energi tersebut berpindah dari suatu sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke suatu sistem karena adanya perbedaan suhu, yaitu dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, pada soal ini terjadi proses pembakaran. Kalau pembakaran berarti suhunya tinggi, sehingga pada proses pembakaran propana, nah ini propana ini nanti akan ada di wadah. Wadah ini berarti sistem diberikan suhu yang tinggi sehingga energi yang ada di wadah ini akan keluar ke lingkungan karena adanya pengaruh suhu yang tinggi tersebut. Sehingga dalam reaksi pembakaran tersebut dapat disebutkan bahwa terdapat kalor reaksi. Jadi kalor itu pada dasarnya tidak dapat kita hitung. Kalor atau energi itu tidak bisa kita hitung. Yang bisa kita hitung adalah perubahannya. Jadi ketika terdapat perubahan pada kalor, terdapat perubahan pada suatu energi, maka itu kita bisa hitung. Tapi kalau tidak ada perubahan, maka tidak akan bisa kita hitung. Jadi kalau ada suatu benda yang diam, maka kita tidak bisa hitung itu berapa kalor yang dimiliki benda tersebut atau energi yang dimiliki benda tersebut sampai kita lakukan sesuatu atau lakukan intervensi pada benda tersebut. Misalkan benda tersebut kita bakar atau kita reaksikan, maka di situ akan ada perubahan energi atau perubahan kalor. Nah, perubahan-perubahan tersebut dapat kita hitung. Nah, berikutnya kita masuk ke istilah entalpi. Entalpi ini dinotasikan dengan H. Sama dengan kalor dan energi, entalpi ini nilai absolutnya tidak bisa kita hitung. Yang bisa kita hitung adalah perubahannya, yaitu perubahan entalpi atau dinotasikan dengan delta H. Di mana nilai delta H ini adalah sama atau sebanding dengan kalor, yaitu kalor reaksi. Entalpi itu biasanya didefinisikan sebagai sebuah energi yang dimiliki oleh sistem. Nah, karena ini tadi proses reaksi kimia, berarti ada sistem. Sistem itu wadah di mana reaksi itu berlangsung.
Nah, sesuatu yang ada di sekitar sistem itu kita sebut dengan lingkungan. Jadi kalau kita bicara itu sudah eh, suatu reaksi kimia, maka nilai entalpinya akan sama dengan nilai kalor reaksi tersebut. Nah, kalau di atas bicara kalor, kenapa di bawah kita bicara entalpi? Entalpi ini bisa disebutkan sebagai sebuah fungsi keadaan yang sifatnya ekstensif. Jadi kalau kita bisa di soal ditanyakan entalpi, berarti soal ini juga ingin mengetahui kondisi akhir dari reaksi tersebut. Nah, berbicara entalpi ini, sobat bahas soal channel harus ingat bahwa dalam termokimia terdapat dua reaksi, yaitu endoterm dan exotherm. Nah, kondisi-kondisi ini dinyatakan dengan yang namanya delta H. Dikatakan dia endoterm ketika sistem itu membutuhkan tambahan energi atau menyerap energi, sehingga nanti delta H-nya bernilai positif. Sedangkan exotherm adalah ketika sistem itu melepas energi ke lingkungan, sehingga nilai delta H-nya negatif. Jadi kalau di sini ditanya perubahan entalpi, berarti nanti jawabannya adalah delta H sama dengan plus atau minus. Jadi kita juga menjelaskan bahwa reaksi itu tergolong endoterm atau exotherm dengan nilai Q reaksi yang nanti kita hitung. Jadi seperti itu jawabannya. Nah, pada soal B dijelaskan di sini bahwa nilai sebenarnya dari perubahan entalpi pembakaran propana adalah minus 2202 kJ per molnya. Nah, tanda minus berarti ini sudah menjelaskan bahwa reaksi pembakaran propana ini adalah reaksi exotherm, di mana pembakaran propana ini menghasilkan atau melepaskan kalor reaksi. Jadi ini namanya Q reaksi atau kalor reaksi sebesar 2202 kJ per molnya. Jadi per molnya mengeluarkan energi seperti itu ke lingkungan. Nah, ternyata dari soal ini ternyata ada perbedaan nanti dari nilai hitung pada A ini akan berbeda dengan nilai ini. Nah, kita diminta menjelaskan kenapa kok berbeda. Berarti ini kita sudah punya sedikit pandangan bahwa nilai hitung atau perhitungan perubahan entalpi pembakaran propana yang A ini pasti nilainya di bawah 2202 kJ per molnya. Kalau sudah kita paham istilah-istilah yang ada di soal ini, maka secara garis besar kita pasti sudah paham apa yang diinginkan oleh soal ini. Jadi kita sudah punya bayangan jawabannya seperti apa. Nah, berikutnya kita coba kerjakan atau lakukan perhitungan terhadap data-data yang diberikan oleh soal. Yang pertama, biar memudahkan, kita tulis dulu di sini. Jadi apa saja yang diketahui tadi? Kita di soal punya propana. Propana itu rumus molekulnya yaitu C3H8. Kemudian massa propana sama dengan 2,90 gram. Apalagi massa airnya sama dengan 500 gram atau ini sebanding 0,5 kg. Suhunya tadi adalah 60 derajat Celcius atau Kelvin. Kemudian sini kapasitas kalor air itu sama dengan 4,2 Joule per gram Kelvin. Nah, ini ditanya tadi adalah delta H. Nah, ini kita jawab saja. Kita punya rumus di termokimia, di
perubahan kalor itu delta H sama dengan Q reaksi, maka sama dengan rumusnya yaitu M kali C kali delta T, di mana M ini massa, ini C kecil ini adalah kapasitas kalor, T ini suhu. Jadi suhu ada, kapasitas kalor ada, massa juga ada. Kalau sudah ada semua ya tinggal dimasukkan saja. Sama dengan massanya berapa? 2,90 gram kali 4,2 Joule per gram Kelvin kali suhunya 60 K. Kelvinnya coret, gramnya coret, sehingga 2,90 kali 4,2 kali 60 ini hasilnya 126.000 Joule, atau ini kita singkat jadi 126, ini ribuan berarti kilojoule. Nah, pada tahap ini kita sudah tahu delta H atau Q reaksi dari proses pembakaran propana, yaitu sebesar 126 kilojoule. Selanjutnya, karena pada proses reaksi ini terdapat propana yang dibakar 2,90 gram, maka kita hitung dulu. Jadi ini setara dengan berapa mol, karena tadi kita tahu bahwa delta H-nya itu adalah 126 kilojoule per mol. Nah, kalau 2,90 ini berapa mol ya, kita hitung dulu. Propana berarti mol propana ini sama dengan massa propana dibagi, karena propana ini senyawa atau molekul maka jadi dibagi Mr propana. Sip. Karena kita nggak tahu Mr-nya propana, maka kita hitung dulu. Mr propana yaitu C3H8 sama dengan 3 kali ARC tambah 8 kali ARH. Nah, C ini AR-nya 3 kali 12. Kalau nggak hafal, buka sistem periodik unsur ya, tabel periodik unsur. Ditambah 8 kali 1. 3 kali 12 berarti 36 ditambah 8. Ini sama dengan 44. Sehingga kalau sudah kita kerjakan di sini, berarti massanya 2,90 gram dibagi 44. Berarti ini ketemu molnya adalah 0,0659 mol. Nah, ternyata untuk propana yang dibakar sebanyak 2,90 gram ini tidak sama dengan 1 mol, yaitu hanya sebesar 0,0659 mol. Jadi kalau untuk per molnya adalah 126 kilojoule, maka untuk sekian ini berapa joule ya kita hitung saja. Taruh mana ya, taruh sini aja dulu. Nah, berarti delta H sama dengan 126 kilojoule dibagi 0,0659 mol, sehingga delta H-nya tadi kita ketahui ini adalah reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu adalah eksoterm, berarti kita taruh tandanya sini minus. Eksoterm ini dibagi ini hasilnya sebesar 1910 kilojoule. Jadi untuk 2,90 gram propana yang dibakar, maka perubahan entalpinya atau perubahan kalor reaksinya yaitu sebesar 1910 kilojoule.
yang dilepas dari sistem ke lingkungan, di mana nilai ini lebih kecil daripada min 2202 kilojoule per mol dari seharusnya. Nah, jadi kita lanjut pada pertanyaan B. Nah, yang akan sudah ketemu untuk 2,90 gram ini yang dilepas yaitu 1910 kilojoule. Sekarang yang ke B, kenapa kok berbeda dari kalor yang seharusnya? Kalor yang seharusnya itu secara teori yaitu minus 2202 kilojoule. Tapi ini yang dilepas hanya 1900. Nah, kita perhatikan bahwa pada proses pembakaran ini propana, jadi ketika dibakar itu reaksinya ini ada sistem itu ada wadah. Jadi bisa dimungkinkan kalor pada sistem ini juga akan mengalir pada wadah. Kemudian jenis sistem ini ada 3, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, kemungkinan besar untuk proses reaksi pembakaran yang terjadi itu menggunakan sistem terbuka. Tak mungkin tertutup. Kalau tertutup nggak akan ada oksigen yang masuk, nggak akan terjadi proses pembakaran. Jadi bisa jadi kalornya, sebagian kalor reaksi yang dihasilkan yang harusnya terbuang seluruhnya ke lingkungan itu akan diserap oleh wadah. Buktinya apa? Buktinya ketika kita melakukan proses pembakaran, anggaplah di reaksi pembakaran kita lakukan di gelas kimia. Nah, maka gelas kimia juga akan terasa panas yang awalnya tidak panas sebelum reaksi terjadi, tapi ketika reaksi pembakaran terjadi, gelas itu akan menjadi panas. Maka itu adalah bukti bahwa wadah itu juga menyerap kalor yang dihasilkan dari suatu reaksi. Dan yang kedua, ini bisa jadi selain wadah itu akan masuk ke udara atau mengalir ke udara, seperti itu. Jadi kalor itu akan mengalir ke udara. Buktinya apa? Udara di sekitar sistem pasti akan terasa panas. Jadi kemungkinan perbedaan ini, kenapa kok dia hanya dilepaskan 1900 dari 2200, ini kan selisihnya sekitar 288 kilojoule. Nah, ini kemungkinan larinya kalau nggak ke wadah, yang wadah jelas juga mungkin ada yang bocor ke udara atau terserap oleh udara sekitar. Bukan bocor, terserap oleh udara sekitar. Jadi bisa terserap oleh wadah, kemudian bisa terserap oleh udara. Buktinya wadahnya pasti panas, udaranya sekitar juga pasti akan panas ketika ada proses pembakaran. Nah, jadi itu pembahasan dari soal tersebut. Bagaimana? Mudah kan? Jadi dari pembahasan contoh soal ini, semoga Sobat Bahas Soal Channel dapat memahami tentang yang namanya kalor reaksi, perubahan entalpi, dan bagaimana cara menghitungnya. Jika berdasarkan pembahasan ini Sobat Bahas Soal Channel masih ada pertanyaan, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar di bawah. Jadi nanti kita bisa diskusi menggunakan kolom komentar di bawah. Selain itu, saat ini sudah muncul fitur langganan di Bahas Soal Channel. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh Sobat Bahas Soal Channel yang mungkin ingin berkonsultasi langsung dengan saya atau belajar langsung dengan saya, tidak melalui kolom komentar tapi langsung direct message. Nah, ini bisa menggunakan fitur langganan. Silakan pilih mau langganan yang mana, nanti kita manfaatkan itu untuk media diskusi langsung. Jadi keuntungannya teman-teman akan terhubung langsung dengan saya, diskusinya akan langsung dengan saya, tidak harus menunggu video pembahasan soal-soal yang saya buat di channel YouTube ini. Jadi bagi Sobat Bahas Soal Channel yang ingin langsung diskusi dengan saya, silakan manfaatkan fitur langganan. Oke,
Jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan soal berikutnya, hanya di Bahas Soal Channel.